Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Melatri selaku Kepala TK Assalam Desa apa Ibu ya? Wadas Malang. Yang saya hormati Ibu Evi selaku CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen dan Ibu Sarti selaku guru kelas apa Bu? Kelas B. Yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini saya bisa sowan ke sini untuk kegiatan pendampingan individu 5 kepada calon guru penggerak atas nama Evi Budianingsih. Bu Evi, bisa dimulai kegiatan pendampingan kita hari ini? Baik Pak. Baik, kalau sudah siap saya jelaskan tata caranya dulu. Untuk pendampingan 5 ini saya akan mengamati Ibu Evi dalam melakukan kegiatan supervisi akademik pasca observasi. Nah, supervisi akademik yang kita gunakan menggunakan pendekatan namanya peer coaching. Nah, peer coaching ini maksudnya posisi Ibu Evi sebagai coach, sedangkan posisi Ibu Sarti sebagai coaching. Antara coach dengan coaching mempunyai yang setara, jadi nanti tidak ada mentoring atau konselor, tetapi saling bercakap-cakap saja. Ibu Evi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Ibu Sarti bisa untuk mencari atau menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dialaminya. Setelah itu nanti dengan sendirinya Ibu Evi akan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah ada dalam alur lembar pasca observasi dan lembar pengembangan diri. Waktunya silakan disesuaikan secukupnya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Aris. Selanjutnya Bu Sarti, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang pasca observasi proses pembelajaran yang luar biasa sekali yang kemarin Bu Sarti laksanakan. Mengenai pembelajaran yang kemarin itu mata pelajarannya apa nggih Bu? Kemarin tema tanaman nggih. Untuk kelasnya kelas berapa Bu? saya mampu di kelas B. Kelas B. Kira-kira waktunya berapa jam? Berapa menit? Kurang lebih 90 menit. Sekolah. Baik Bu Sarti, dari proses pembelajaran yang kemarin Bu Sarti lakukan, kira-kira yang sudah baik dari proses pembelajaran Bu Sarti itu apa saja Bu? Yang pembelajaran kemarin yang saya rasa sudah baik yaitu pembelajaran sudah sesuai dengan RPPH. Pembelajaran yang dirasa kurang itu apa saja? Yang kemarin saya rasa masih kurang adalah saat demonstrasi kemarin saya tidak menggunakan buah yang masih utuh. Apakah ada hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran yang telah Bu Sarti lakukan kemarin? Kemarin saya masih ada hambatan karena pada saat pembelajaran untuk menyiapkan lembar kegiatan itu terlalu kecil lembar kegiatannya. Bu Sarti, untuk selanjutnya tapi dari proses pembelajaran yang kemarin Bu Sarti lakukan itu yang sudah baik, Bu Sarti pembelajarannya sudah sesuai RPPH untuk ditingkatkan dalam proses pembelajaran di kelas Bu Sarti. Nah, yang kurang baik kira-kira yang perlu ditingkatkan apa saja nih Bu? Ya, yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin itu saat saya demonstrasi tentang tanaman buah masih ada beberapa, yaitu
kekurangan diantaranya saya belum mendatangkan atau belum menyiapkan buah yang masih utuh sehingga anak belum bisa mengamati secara langsung, secara saintifik seperti itu, Bevi. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Sarti itu apa? Rencana yang akan saya lakukan yaitu untuk menyiapkan buah yang masih utuh dan bisa mengulang kegiatan di esok harinya. Baik Bu Sarti, untuk selanjutnya kita ke rencana pengembangan diri nggih. Aktivitas pengembangan diri yang akan Bu Sarti lakukan itu apa saja? Aktivitas pengembangan diri yang akan saya lakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan KKG yang ada di Bukus. Baik, untuk tujuan yang hendak dicapai itu apa Bu? Tujuan yang hendak dicapai dalam mengikuti kegiatan KKG yaitu untuk meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa saja Bu? Ukuran keberhasilan yang saya capai yaitu apabila anak bisa mengikuti pembelajaran dengan bahagia dan senang. Pendukung dalam keberhasilan itu apa? Pendukung dalam keberhasilan pembelajaran yaitu kami sudah menyiapkan media pembelajaran tadi yang semangkanya masih kurang, kami akan sediakan yang masih utuh, dan pembelajaran yang masih ada kekurangan yang tadi yaitu media masih kecil, kami akan menyediakan media yang lebih besar lagi. Baik Bu Sarti, untuk waktunya kapan akan dilakukan ya? Insya Allah waktu yang akan saya lakukan minggu depan. Baik nih, kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam pengembangan diri Bu Sarti. Baiklah Bu Sarti, kita sudah membangun kesepakatan bersama. Monggo untuk ditandatangani. Ya, bisa cukup, Sarti? Pak. Iya, bagus. Bapak ibu-ibu berdua, Ibu Evi dan Ibu Sarti, tadi Ibu telah melakukan namanya supervisi dengan teknik coaching yang sudah disampaikan dengan alur tirta namanya tadi Ibu Evi, yaitu pertama Ibu menentukan tujuannya, mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya apa sudah ditanyakan tadi ya, yang hendak semangka yang utuh. Nah kemudian dari aksinya tindak lanjutnya kapan, tadi sudah akan dimulai yaitu minggu depan ya Bu langsung ya. Nah silakan dokumen itu jangan hanya sekedar jadi dokumen Bu, tapi betul-betul untuk dilaksanakan sehingga pengetahuan Ibu akan bertambah sesuai dengan yang direncanakan tadi dengan mengikuti KKG ya Bu ya. Nah demikian juga Ibu Evi sebagai supervisor selalu untuk mendampingi yang disupervisi ya Bu ya. Nah baik, untuk kegiatan hari ini menjadi pengalaman yang berharga bagi Ibu Evi selaku coach dan juga Ibu Sarti selaku coaching. Nah jangan berhenti sampai di sini, seringkali dilakukan kegiatan peer coaching. Ini namanya peer coaching, 2 orang berkomunikasi untuk meningkatkan kompetensinya. Bisa bergantian, tidak harus selalu Ibu Evi sebagai coach, sesekali juga Ibu Evi bisa menjadi coaching. Coachnya adalah Ibu Sarti. Jadi hubungan dalam coaching ini setara, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Nah setara, makanya namanya peer coaching. Alhamdulillah kita telah laksanakan kegiatan pendampingan individu kelima kepada Bu Evi hari ini. Untuk kegiatan pendampingan individu ke-6 saya informasikan ada beberapa hal yang harus Ibu siapkan, yaitu Ibu harus memetakan lagi namanya survei 360 derajat yang dulu sudah Ibu lakukan kepada Ibu Kepala Sekolah, 5 rekan guru, kalau di sini nggak ada 5 ya seadanya, serta perwakilan murid, dan juga mengisi namanya self evaluation atau penilaian diri sendiri. Tujuannya untuk mengetahui dulu Ibu kemampuannya sudah seberapa, besok meningkat atau belum. Harapannya terjadi peningkatan. Peningkatan itu tidak hanya berdasarkan pendapat Ibu Evi sendiri, tapi juga pendapat dari murid,
pendapat dari kepala sekolah dan pendapat dari rekan guru. Nah, dengan mengetahui kompetensi Ibu Evi dulu dan sekarang, nanti bisa dijadikan rujukan bagi Ibu Evi untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak ke tahap berikutnya. Baik, Pak. Oke, demikian acaranya pada pendampingan individu kelima ini. Dan yang perlu Ibu lakukan untuk persiapan PI 6 adalah Ibu nanti harus melakukan namanya pemetaan aset. Namanya pemetaan aset. Aset itu modal yang dimiliki oleh sekolah. Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan murid, dan dengan perwakilan orang tua. Nah, diskusinya itu dinotulenkan, kemudian juga difoto. Nah, isinya diskusi apa? Mengumpulkan hasil pemetaan, kira-kira aset apa di sini, di sekolah ini atau di lingkungan sekolah ini yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan untuk peningkatan pendidikan di sini. Nah, misalnya asetnya di sini banyak tanaman, berarti dimanfaatkan tanaman untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya di sini ada aset bebatuan, bagaimana caranya dikelola untuk dimanfaatkan untuk peningkatan pembelajaran dan aset-aset lain. Nah, aset tidak tergantung atau tidak hanya berwujud barang, aset bisa berwujud yang lainnya. Apa saja? Misalnya di sini ada orang yang pintar cerita atau pintar dongeng. Nah, jadikan itu sebagai aset sekolah, diundang. Kebetulan misalnya orang tersebut adalah wali murid, diundang. Itu bagian dari namanya guru tamu. Apapun aset yang ada di sekolah ini dan di lingkungan, Ibu nanti bisa gali kemudian untuk meningkatkan kemajuan sekolah ini. Nah, untuk itu dalam LMS Ibu nanti Ibu diminta melaporkan, Bu Evi diminta melaporkan jadwal kegiatannya. Pertemuannya diminta 4 kali. Pertemuan pertama misalnya menyusun atau mengidentifikasi aset. Pertemuan kedua misalnya adalah menentukan aset apa yang akan dipilih untuk peningkatan sekolah. Pertemuan ketiga misalnya adalah mengaplikasikan aset itu untuk apa saja kaitannya dengan pembelajaran tadi. Dan yang terakhir semuanya didokumentasikan dan diunggah di LMS Ibu Evi secara lebih jelas. Besok akan dijelaskan pasca atau di akhir loka 5. Nanti di akhir loka 5 akan dijelaskan oleh PP yang akan dipersiapkan di PI 6. Begitu Bu Evi ya. Jika belum jelas nanti Ibu bisa bertanya setelah sesi ini. Untuk sesi ini saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Tetap semangat mengikuti program ini di akhir, jangan menyerah dan terus meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.